berjumpa lagi dalam program acara Baswara Sore bersama saya Dwi Nur Maya Sari. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani sore Anda dengan menyajikan berita terbaru dan teraktual. Di antaranya menurunnya harga bawang merah pasca liburan Idul Adha. Selain itu kami akan mengabarkan sejumlah kabar lainnya dalam acara Baswara Sore hari ini. Masuk berita pertama, kita akan melihat grafik perkembangan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2022, terdapat kasus baru positif COVID di Indonesia sebanyak 4.834 dan rata-rata 7 hari sebanyak 4.660 orang. Kita lihat grafik penyebaran kasus positif COVID-19 di berbagai provinsi. Pada DKI Jakarta, positif COVID-19 2.883 orang, pada Provinsi Jawa Barat 952 orang, pada Provinsi Jawa Tengah terdapat 89 orang, Sulawesi Selatan 9 orang, Banten 644 orang, Jawa Timur 311 orang, Bali 157 orang, Kalimantan Selatan 55 orang, di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 55 orang, dan di Provinsi Riau terdapat kasus positif 22 orang. Nah, tadi adalah grafik penyebaran kasus positif COVID-19 di setiap provinsi. Seperti yang kita lihat, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah lagi dan berpotensi lewati puncak varian Delta. Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Beralih ke berita bawang merah. Bawang merah di pasaran yang sempat melonjak kini mulai berangsur turun. Petani di daerah istimewa Yogyakarta berharap harga tak terus anjlok karena harga benih dan pupuk mahal. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu tim kita, Fauzi, yang sudah berada di Pasar Beringharjo. Fauzi, silakan laporan Anda. Selamat sore Maya dan juga pemirsa di rumah. Saat ini saya sedang berada di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Di sini saya akan melaporkan mengenai turunnya harga bawang yang sempat melonjak tinggi pasca Lebaran Idul Fitri. Untuk saat ini saya sudah berada di salah satu pedagang yang ada di Pasar Beringharjo ini. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu Endang, bagaimana kondisi harga bawang setelah Lebaran Idul Adha ini? Ini agak menurun dikit. Tadinya yang sebelum dari naiknya itu kan setelah sholat Idul Fitri itu naik setelah 10 hari ya. Terus sampai kemarin ini setelah Idul Adha ini turun. Tadinya 65, sekarang udah 60 kurang. Untuk turunnya itu terhitung mulai kapan ya, Bu ya? Apanya? Turunnya itu terhitung mulai kapan? Baru kemarin ini. Baru berapa hari ya? Sekitar 5 hari. Kalau untuk dampaknya sendiri bagi penjualan Ibu seperti apa? Dampak bagi penjualan untuk Ibu? Kalau kemarin ya agak berkurang waktu itu, tetap berkurang Mas. Yang tadinya beli 5 kilo ya cuma 2 kilo. Jadi semua diirit, harganya beratnya dikurangi yang beli. Pembelinya biasanya 1 kilo, setengah kilo, seperempat. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, itu dia wawancara dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Beringharjo. Saya Muhammad Fauzi dari Beringharjo, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, selain harga bawang merah yang menurun, harga cabai juga ikut turun pasca Lebaran Idul Adha. Berikut beritanya. Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional kota Yogyakarta mulai kembali normal. Salah satunya di Pasar Beringharjo. Jenis cabai yang mulai kembali normal yaitu cabai merah, cabai rawit, dan cabai hijau. Setelah Hari Raya Idul Fitri, cabai di Pasar Beringharjo dikatakan menembus angka 100.000 per kilogramnya. Setelah Hari Raya Idul Adha kembali normal. Sekarang harga cabai merah dari Rp100.000 turun menjadi Rp63.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai rawit dari Rp100.000 turun menjadi Rp47.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai hijau dari Rp100.000 turun menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Dampak dari turunnya harga cabai dan harga bawang membuat warga merasa senang. Bawang merah saat ini harganya itu agak turun. Kemarin kan sempat mahal. Habis Idul Adha itu kan cabai rawit kan 85, 90. Nah ini udah mendekati normal, harga normal.
Karena kan pemasukan kan dari Jakarta kan udah stabil. Ini kemarin tuh 85, sekarang 75. Kalau sebetulnya harga cabai itu mahal murah itu enggak ngaruh ya. Jadi itu tergantung pembeli. Itu kita kan kalau harga mahal itu kan pembeli kan belinya dikit-dikit. Tapi dia sepi, jadinya cepat habis. Pendapat saya ya sangat seneng karena untuk yang suka cabai, yang nyambel-nyambel gitu, jadi seneng nggak mahal lagi. Kalau kebutuhan untuk memasak ya sering belinya ke pasar, lebih agak mendingan daripada ke supermarket kalau kemana-mana itu. Muhammad Dewantara melaporkan dari Sleman untuk Baswara. Berita selanjutnya akan kita sampaikan setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di acara Baswara Sore. Memiliki kulit mulus dan tanpa noda selalu jadi impian setiap orang. Begitu juga dengan aku. Sebagai seorang perempuan yang banyak berkegiatan di luar, aku percayakan perlindungan wajahku kepada Wardah. Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel dengan kandungan ekstra membuatku tak takut lagi dengan sengatan matahari. Apalagi teksturnya yang ringan dan mudah menyerap serta 0% alkohol, membuat sunscreen Wardah nyaman digunakan. Dari semua kegiatan yang kulakukan, tidak ada yang bisa menghalangiku untuk tetap tampil cantik. Sengatan matahari bukan lagi penghalang. Dimanapun dan kapanpun, Wardah akan selalu temani cantikmu. Lindungi cantikmu dengan Wardah UV Shield, hadang UV Double Light. Bosan juga. Kevin, kamu kenapa? Kevin bosan nih kak. Kakak punya sesuatu nih buat Kevin. Kevin mau? Emang ada apa kak? Tara! Kakak punya Yupi varian baru nih buat Kevin. Ini adalah Yupi Bolicious yang rasanya fruity banget. Dengan bentuk bulat yang lucu dan dikemas dalam pouch premium, Kevin pasti suka. Wah, kesukaan aku nih kak. Gimana, Vin? Enak? Enak kak, bikin aku ceria lagi. Yupi Bolicious ini tersedia dalam berbagai macam rasa buah-buahan yang sangat lezat, seperti strawberry, blackberry, dan juga leci. Yupi Bolicious ini mengandung 20% jus buah asli dan juga vitamin C, dijamin bakal menyenangkan harimu. Yupi, kenyalnya bikin happy! Dicilat, dicelupin. Ayah pulang. Ayah. Mau tahu rahasia kulit lembutku? Untuk menjaga kulitku agar halus setiap hari, aku selalu pakai Lervia Lotion Susu. Mengandung susu kambing alami dengan alpha hydroxy acid yang dapat bantu hilangkan jerawat punggung, angkat sel kulit mati, melembutkan, menghaluskan, dan cerahkan kulit kamu setiap hari.
Lotion Susu. Lembutin kulit, gak pandang kulit. Berita selanjutnya terkait Pertamina. Tanggal 1 Juli 2022 dimulai uji coba pembelian BBM Pertalite dan solar melalui aplikasi My Pertamina di berbagai provinsi di Indonesia. Pertamina ingin penyaluran BBM subsidi diberikan kepada warga yang berhak menerima dan tepat pada sasaran. Melakukan pembelian BBM Pertalite pada 1 Juli 2022 bagi yang sudah terdaftar di aplikasi My Pertamina. Hari pertama uji coba beli BBM pakai My Pertamina, warga sangat kesulitan mendaftar karena situs yang error. Baik, kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Pada masa liburan akhir semester ini, objek wisata Malioboro di Yogyakarta dipadati oleh para wisatawan yang berkunjung untuk mengisi waktu liburan. Nah, kami sudah terhubung dengan rekan kami Rizky Alfiantoni yang sedang berada di Malioboro untuk melaporkan kondisi terkini. Halo Rizky, bagaimana kondisi di Malioboro terkini? Selamat sore Maya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya sedang berada di Jalan Malioboro yang terpantau cukup padat dikarenakan sudah mendekati libur akhir semester. Banyak pengunjung dan juga pedagang yang beramai-ramai berbelanja, jalan-jalan atau hanya bersuah foto di Malioboro ini. Malioboro ya tempat pusat belanja di Jogja ya, itu juga di sini kan banyak oleh-oleh, kaos, semua itu juga harganya nggak semahal juga istimewa aja di Malioboro. Ya kalau orang mulai alhamdulillah mulai ramai, tapi kalau dibandingkan teman tidak, kita yang di belakang itu ya namanya di belakang cuma tinggal tergantung apa itu yang penting alhamdulillah bisa makan bisa bikin anak cukup ya alhamdulillah tidak sama yang depan bisa menabung kita pun bisa menabung lebih sedikit tidak kayak dari depan depan kita menabungnya sedikit yang penting alhamdulillah bisa makan. Berita selanjutnya, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia BRI Liga 1 tahun 2022-2023 resmi dilaksanakan Sabtu 23 Juli 2022, yang mana PSS Sleman dan PSM Makassar bakal bersua pada laga perdana BRI Liga 1 di Stadion Maguwoharjo. Seperti diketahui, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia sempat vakum selama lebih dari 1 tahun pada 2020-2021 lalu. Akibatnya, para pecinta sepak bola Indonesia kecewa karena tidak dapat memberikan dukungan langsung di stadion untuk klub kebanggaan mereka. Hadirnya BRI dalam ajang BRI Liga 1 musim 2022-2023 membawa optimisme dan antusiasme yang tinggi dari seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Pertandingan pembuka pada kompetisi ini akan mempertemukan PSS Sleman dan PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo. Sebagai tuan rumah, Super Elja tentu ingin memuaskan pendukungnya dengan meraih 3 poin. Yang pastinya ribuan pendukung PSS Sleman akan memadati Stadion Maguwoharjo karena ini adalah kali pertama kandang PSS itu diisi penuh supporter sejak era pandemi COVID-19. Kehadiran supporter itu mampu menghasilkan atmosfer yang luar biasa. Mereka tak lelah menyanyi dan memberikan dukungan kepada PSS Sleman. Muhammad Iwantara dari Stadion Maguwoharjo Sleman untuk Baswara. Berita selanjutnya akan kita sampaikan setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di acara Baswara Sore. Mau tahu rahasia kulit lembutku? Untuk menjaga kulitku agar halus setiap hari, aku selalu pakai Lervia Lotion Susu. Mengandung susu kambing alami dengan alpha hydroxy exit yang dapat bantu hilangkan jerawat punggung, angkat sel kulit mati, melembutkan, menghaluskan, dan cerahkan kulit kamu setiap hari. Lervia Lotion Susu
Lembutin kulit, gak pandang kulit. Bosan juga. Kevin, kamu kenapa? Kevin bosan nih kak. Kakak punya sesuatu nih buat Kevin. Kevin mau? Emang ada apa kak? Tara! Kakak punya Yupi varian baru nih buat Kevin. Ini adalah Yupi Bolicious yang rasanya fruity banget. Dengan bentuk bulat yang lucu dan dikemas dalam pouch premium, Kevin pasti suka. Wah, kesukaan aku nih kak. Gimana, Vin? Enak? Enak kak, bikin aku ceria lagi. Yupi Bolicious ini tersedia dalam berbagai macam rasa buah-buahan yang sangat lezat, seperti strawberry, blackberry, dan juga leci. Yupi Bolicious ini mengandung 20% jus buah asli dan juga vitamin C, dijamin bakal menyenangkan harimu. Yupi, kenyalnya bikin happy! Cicilan, dicelupin. Ayah pulang. Ayah. Memiliki kulit mulus dan tanpa noda selalu jadi impian setiap orang. Begitu juga dengan aku. Sebagai seorang perempuan yang banyak berkegiatan di luar, aku percayakan perlindungan wajahku kepada Wardah. Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel dengan kandungan ekstra membuatku tak takut lagi dengan sengatan matahari. Apalagi teksturnya yang ringan dan mudah menyerap serta 0% alkohol, membuat sunscreen Wardah nyaman digunakan. Dari semua kegiatan yang kulakukan, tidak ada yang bisa menghalangiku untuk tetap tampil cantik. Sengatan matahari bukan lagi penghalang. Dimanapun dan kapanpun, Wardah akan selalu temani cantikmu. Lindungi cantikmu dengan Wardah UV Shield Hadang UV Double Light. Berita selanjutnya, telah terjadi tumpukan sampah yang berlebihan di TPS Piungan Bantul. Pemenangan sampah yang gunung mengalami lonjakan. Warga kesulitan untuk keluar masuk akibat tumpukan sampah. Dan tim kami telah melakukan investigasi di TPS Piungan Bantul. Berikut laporannya. Menurut Bapak sendiri, apakah pengelolaan sampah di sini sudah efektif atau belum? Menurut kader kami itu belum efektif karena apa? Untuk pengelolaan baik penataan pembuangan dan untuk jalan drainase dan lain sebagainya masih belum tertangani tertata dengan rapi, sehingga sering warga masyarakat ini demo, termasuk air limbah itu juga termasuk masih menyebari masyarakat, sehingga belum tertata dengan rapi. Dalam artian kalau mungkin dari warga masyarakat itu sering menyampaikan keluhan atau aspirasi, ya hanya ditanggapi tapi tidak disertai dengan tindakan yang realita saja sebenarnya. Terus terkait masalah tersebut, apakah menjadi penyebab TPS ini sedang tutup? Iya. Karena apa? Mulai ada demo itu dari setelah tahun 2000-an itu sering ada demo. Awalnya itu dulu kan pembuangan itu non-stop 24 jam, ya kan? Tapi dengan 24 jam dan malam itu nggak didorong, sehingga sampah itu membuka ke jalan, sehingga jalan itu sebagai akses warga masyarakat keluar masuk, sehingga mengganggu warga masyarakat keluar masuk, sehingga adanya kesulitan untuk warga masyarakat untuk lewat, sehingga jadinya sering ada suatu orasi demo. Itu pertama itu diawali itu. Yang kedua
diawali dengan adanya jalan ya, jalan yang kalau musim hujan itu beceknya, berlubang lain sebagainya. Dari dinas tidak mau untuk menangani. Untuk selanjutnya mulai 8 tahun adanya 2018 ya juga ada penutupan 5 hari dikarenakan jalan yang rusak, bahkan waktu itu oleh Bina Marga sudah mau disanggupi untuk dikeras, dalam artian diaspalisasi. Ternyata hanya dikeras biasa aja, dalam artian tidak diaspalisasi, sehingga sampai sekarang tengok itu jalan masih berlubang-lubang itu kan. Dulu harapan kami atas nama masyarakat dengan teman-teman semuanya ya, kalau TPST ini masih digunakan untuk sebagai pembuangan, mohon dikelola dengan baik, baik tempat pembuangannya, baik jalannya, baik penerangannya, baik taluknya dan drainasenya, juga masyarakat yang mau diperhatikan. Karena apa? Masyarakat itu sebagai yang mensupport daripada tempat sampah ini, sehingga sampai sekarang hanya dijamu dengan kesempitan yang begitu menyengat, juga sampah yang bergerak ke mana-mana, bahkan juga air limbah yang sering mengganggu warga masyarakat. Sekali lagi, kalau memang masih di TPST digunakan pembuangan, kelola dengan baik untuk tempat pembuangannya, jalannya, penerangannya, drainasenya, taluknya, juga warga masyarakat sekitar TPST yang dekat dengan sampah untuk diperhatikan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Yogyakarta merupakan kota pendidikan dan memiliki berbagai destinasi wisata. Berikut kami telah merangkum beberapa wisata yang dapat Anda kunjungi ketika berlibur di kota Yogyakarta. Berikut rangkumannya. Yogyakarta, kota dengan beragam budaya dan juga kaya akan tempat wisata. Di antaranya, Tugu Jogja yang menjadi ikon kota Yogyakarta, Malioboro dengan ciri khasnya, dan Pasar Beringharjo sebagai pusat oleh-olehnya. Selain 3 tempat tadi, jangan sampai tertinggal untuk berkunjung ke Taman Sari. Taman Sari merupakan situs bekas taman atau kebun Istana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Lokasinya cukup dekat dengan pusat kota, sehingga sangat disayangkan jika Anda melewatkannya. Biaya masuk ke Taman Sari juga relatif murah. Untuk warga lokal dikenai biaya Rp5.000, sedangkan untuk warga asing dikenai biaya Rp15.000. Taman Sari ini cocok sebagai destinasi wisata yang cukup memukau dengan serangkaian sejarahnya. Di utara, Yogyakarta juga memiliki destinasi wisata yang wajib didatangi. Bukit Kelangon menjadi sebuah destinasi yang bisa melihat langsung keindahan dari Gunung Merapi. Bukit Kelangon ini terbilang masih cukup sepi karena banyak yang belum tahu. Tiket masuk juga masih terbilang murah, di mana masih ada di harga Rp10.000. Destinasi wisata terakhir adalah pantai di Yogyakarta. Di sepanjang selatan Yogyakarta, banyak pantai yang indah dan sesuai untuk menjadi tujuan yang diminati. 2 pantai yang cukup terkenal saat ini adalah Parangtritis dan Indrayanti. Parangtritis dengan pasir hitamnya dan Indrayanti dengan pasir putihnya. Untuk lokasi, Indrayanti berada di Kabupaten Gunung Kidul, sedangkan Parangtritis berada di Kabupaten Bantul. Aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
Berita tadi menjadi penutup Baswara sore hari ini. Saya Dwi Nur Mayasari berserta kru yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.